kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cuaca yang indah, terima kasih nafas hidup, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bila kami renungkan kasih-Mu Tuhan, betapa indah tiada duanya. Begitu dalam cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus. Terpuji. Bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan, begitu indah, tiada duanya. Begitu dalam cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu di hidupku.
juga tahu Tuhan, jika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena Kau yang selalu menjaga dan memberi kami kelegaan. Ini kami Bapa, ini kami Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Tuntun langkah hidup kami, sehingga kami tidak salah berjalan, selalu mengikuti jalan-Mu Bapa. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membalikanku di payah
Setiap roh intimidasi yang menyerang kami tolak dalam nama Yesus. Karena hanya Engkau saja berada dalam sakit. Luar biasa. Umat Tuhan yang di rumah juga pasti merasakan hadirat Tuhan. Amin. Sampai ada yang berkaca-kaca dengan mengatakan haleluya, Dia gembalaku. Amin. Haleluya, ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Karena apa? Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin. Ayo sama-sama nyanyikan lagu ini, rapnya tanpa musik. Seru buat memuji Tuhannya walaupun tanpa musik. Sama-sama katakan haleluya, Dia gembalaku. Haleluya, ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi ini doa ini. Haleluya, Dia gembalaku. Lebih keras lagi. Haleluya, ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin. Sekali lagi imani. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan, amin. Ketika engkau mengatakan amin, kau sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi lagu ini adalah lagu doa. Lagu doa apa? Lagu doa Mazmur 23. Hanya dalam lagu ini saya tambahkan lagi kata-kata iman. Di mana kata-kata imannya di sini? Yang dikatakan di awal dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Terus takkan kekurangan aku. Terus Dia membaringkan aku di padang rumputnya hijau. Dan Manjatkan jiwaku. membimbingku ke air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bait kedua dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Bait kedua apa? Dia menyegarkan jiwaku. Terus menuntunku di jalannya. Jalannya adalah jalan kebenaran. Itu diresap lagi, dikopi dari firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Makanya di situ dikatakan apa? Jalannya adalah jalan kebenaran. Baru ada di situ himbauan. Ku mau turut jalannya. Baru direct itu haleluya, Dia gembalaku dan seterusnya. Itu adalah kata-kata iman. Jadi saya tambahkan di lagu Mazmur 23 di kopi, ditambahkan dengan kata-kata iman, yaitu dengan haleluya, Dia gembalaku. Haleluya, ku tak kekurangan. Imani. Terus walaupun apa keadaanmu, katakan puji Tuhan. Imani, semua tercukupkan. Mengapa semua tercukupkan? Karena Yesus gembalaku. Haleluya, amin. Akhiri dengan kata doa amin. Jadi lagu Yesus adalah gembalaku adalah lagu yang diciptakan bukan sekedar kata-kata hiasan,
Tapi lagu pujian Yesus adalah gembalaku, saya ciptakan itu terinspirasi dari diri saya sendiri yang mengalaminya. Jadi kalau lagu adalah pengalaman pribadi kita, itu luar biasa. Dan lagu itu harus jadi iman buat kita. Jadi bukan sekedar orang lagi menciptakan lagu, aku mau lagi ciptakan lagu supaya menghasilkan uang gitu, bukan. Tapi lagu ini saya imani bahwa Yesus gembalaku, dan saya imani itu ketransfer ke kita semua yang ada di sini. Amin. Sama-sama mengimani Yesus adalah gembalaku, dan lagu ini asli lagu kita sendiri. Jadi jangan sampai orang lain jauh menikmati lagu ini daripada kita. Jangan sampai orang lain duluan diberkati daripada kita. Amin. Jadi lagu ini dikatakan, Tuhan gembalaku, aku tak pernah kekurangan. Ada yang kekurangan di sini? Bagi engkau yang sudah tercukupkan semua, firman sebentar kau dengar akan memberkati engkau. Dan bagi engkau yang masih kekurangan, firman yang sebentar akan kau dengar, itu yang akan memberikan kepadamu jawaban dari mengapa engkau kekurangan. Amin. Dalam Kristus tentunya kita akan selalu mengatakan, aku tidak pernah kekurangan. Amin. Katakan 1, 2, 3. Aku tidak pernah kekurangan. Amin. Jadi ketika engkau dengar kata-kata bijak, pasti itu kata-kata positif. Amin kan. Apalagi kalau kau dengar firman Tuhan. Amin kan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dengan tema, adakah masalah dalam hidupmu? Jadi temanya hari ini adalah pertanyaan, adakah masalah dalam hidupmu? Terambil dari Matius 11 ayat 28. Ini ayat hafalan buat setiap orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama bacakan yang satu ayat ini. Matius 11 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Ya, silakan duduk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini berkata, mari. Ada kata ajakan. Apakah ketika engkau datang ke sini ada yang mengajak? Kalau kau ke sini ada yang ngajak, luar biasa. Kau dibawa kepada satu tempat di mana di situ ada Tuhan. Amin. Ya. Dan kalau kau merasa tidak ada seseorang yang mengajak kau ke sini, dipastikan Roh Kuduslah yang mengajak kamu datang ke sini, menuntun langkahmu sampai di tempat ini. Amin. Seperti firman Tuhan ini yang dikatakan, marilah kepadaku. Ini Yesus yang mengundang kita, dikatakan mari kepadaku. Jangan datang ke tempat lain, tapi mari datang kepadaku, datang ke rumahku. Amin. Apakah masalahmu, kata Tuhan, mari kepadaku. Yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Mungkin engkau berkata, aku tidak letih, aku tidak lesu, aku tidak punya beban berat. Tadi malam ada satu pertanyaan mengatakan, Bu, kenapa sih kita diganggu aja? Padahal kita tidak ada salah, kita diganggu terus. Saya bilang apa? Tidak mau terganggu, langsung ke sorga. Di sorga ada gangguan enggak? Ada. Saya katakan Yesus ketika hadir di bumi diganggu apa enggak? Diganggu, bahkan sampai disalibkan. Hanya Yesus merasa apa? Tidak pernah terganggu. Amin. Katakan pada dirimu, aku tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengganggu engkau, kuncinya cuma satu, jangan pernah merasa terganggu seperti Yesus. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Artinya
Panggilan ini adalah kepada semua orang, mau orang Kristen mau tidak Kristen, mari datang kepada Yesus. Amin. Engkau yang di rumah sedang menyaksikan live streaming Facebook, live streaming YouTube, Tuhan Yesus mengajak engkau. Ada masalah dalam hidupmu? Apakah engkau letih? Apakah engkau lesu? Apa engkau berbeban berat? Apa engkau sedang putus asa? Sedang stres? Sedang terganggu kesehatan? Terganggu keuangan? Terganggu usahamu? Atau mungkin terganggu hubungan keluarga? Atau mungkin engkau seorang yang belum percaya Yesus? Mari datang kepada Yesus. Ada jaminan. Tuhan berikan apa? Kelegaan. Lega banget rasanya kalau kita ada di dalam Kristus. Amin. Yang ada dalam Kristus katakan, aku lega. Aku lega. Hanya orang-orang yang di luar Kristus saja yang tidak ada kelegaan. Walau uangnya banyak, tidak ada kelegaan. Walau semua bentuk materi tercukupi, tidak ada kelegaan. Tapi kalau kita di dalam Kristus, ada satu hal yang dunia tidak miliki. Dunia mungkin bisa mendapat ketenangan, dunia mungkin bisa mendapatkan kegembiraan, dunia bisa mendapatkan yang lain, tetapi dunia tidak mendapatkan kelegaan. Amin. Kelegaan tidak bisa dibeli, ketenangan bisa dibeli, karena ketenangan bersifat semu. Semu artinya sementara. Tapi kalau kelegaan itu permanen, karena yang bisa memberi kelegaan hanya Yesus. Jadi perlu kita tahu, ketenangan itu bukan kelegaan, tapi di dalam kelegaan ada ketenangan. Kegembiraan itu belum tentu ada kelegaan di dalamnya. Tapi orang yang punya kelegaan pasti hidupnya penuh dengan kegembiraan. Jadi kalau begitu, mau pilih ketenangan, kegembiraan atau kelegaan? Karena kelegaan adalah nenek moyang dari semua yang baik. Kelegaan adalah nenek moyang dari damai sejahtera. Kelegaan adalah nenek moyang dari kegembiraan. Kelegaan adalah nenek moyang dari ketenangan. Kalau dunia dapat ketenangan, pergi ke diskotik, di sana dia merasa tenang. Apalagi kalau dia begini-begini, tenang. Tapi pulang dari diskotik sampai di rumah kembali lagi ingat masalahnya, kembali lagi stres. Berarti ketenangan yang diberikan dunia bersifat sementara. Mungkin dia pergi happy-happy, pergi wisata kemana-mana seluruh Indonesia atau mungkin ke luar negeri. Untuk sementara dia bergembira. Tapi coba tanyakan jiwanya, jiwanya penuh dengan kegelisahan. Tetapi beda dengan orang-orang yang di dalam Kristus. Tuhan berikan kelegaan. Bagi engkau juga, umat Tuhan mungkin yang di rumah, yang engkau di luar Yesus, engkau nggak percaya Yesus, engkau juga bisa terima kelegaan dengan buka hatimu, akui bahwa Yesus Tuhan. Katakan, Yesus, aku mengakui engkau Tuhan, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau berkata seperti itu saat ini juga, tanpa dituntun siapa-siapa. Saat itu juga engkau terima kelegaan. Amin. Bagi engkau yang sedang ada bermasalah, saya tahu siapa di sini yang muka-muka bermasalah. Angkat hatimu, minta Roh Kudus bekerja di hatimu saat mendengar firman ini. Maka engkau terima kelegaan. Dan kelegaan itu adalah modalmu untuk meraih semua janji-janji berkat Tuhan. Jika engkau nggak ada kelegaan, bagaimana engkau bisa menarik janji berkat Tuhan? Karena di dalam kelegaan ada kuasa, di dalam kelegaan ada SK. Ada apa? Apa itu SK? Seperti orang melamar jadi PNS, menang, setelah menang bisa langsung kerja? Bisa? Harus apa? Terima SK dulu, surat keputusan bahwa dia betul-betul sudah sah menjadi PNS. Terima NIP. NIP itu apa? Nomor induk pegawai. Kalau enggak, petentengan langsung datang ke kantor, orang bilang, kamu siapa? Atau mungkin dia kerja di situ, gajinya enggak turun karena
tidak ada SK. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kelegaan yang Yesus kasih itu modal. Amin. Katakan, kelegaan modalku. Mengapa engkau belum dapat pekerjaan? Belum terima, ini loh SK dari Tuhan, yaitu kelegaan. Mengapa masalahmu belum selesai? Engkau tidak terima SK, yaitu dapat kelegaan dari Tuhan. Mengapa usahamu tidak maju-maju? Karena SK Tuhan kasih, engkau tutup hatimu. Padahal itu kuncinya, kelegaan. Kalau sudah ada SK, yaitu kelegaan, tidak ada yang kurang, maka dikatakan apa? Semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Puji Tuhan. Amin. Kalau sudah terima kelegaan, berarti benar-benar engkau sudah digembalakan oleh Kristus. Nah, selama ini engkau digembalakan oleh pikiranmu, oleh hatimu yang penuh dengan rasa gelisah, kekhawatiran itu. Makanya berkatmu terhalang. Jadi terima dulu kelegaan itu. Jadi buat orang yang belum percaya Yesus, dia terima kelegaan dengan dia membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia merasakan kelegaan. Pasti dia merasakan sesuatu yang beda. Sebelum percaya Yesus beda dengan setelah percaya Yesus. Tapi, itu bagi mereka yang belum percaya Yesus. Tapi bagi kita, untuk terima kelegaan bukan lagi membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mau kita terima adalah SK dari Tuhan, yaitu kuasa kelegaan. Katakan, aku terima kuasa kelegaan. 1, 2 ya. Aku terima kuasa kelegaan. Jadi sekarang pertanyaannya sesuai dengan tema. Adakah masalah dalam hidupmu? Jujur, jangan sok rohani. Jangan mengatakan, oh padaku aku baik-baik saja. Doaku seperti dikatakan oleh Paulus, doaku semoga, kata Paulus pada jemaat di Korintus, semoga umat Tuhan baik-baik saja. Dan itu doa saya. Saya sebut semuanya ini yang ada di ruangan ini nih. Saya sebut semua namanya satu persatu dalam doaku, supaya baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, benarkah engkau baik-baik saja? Juan, benarkah engkau baik-baik saja? Juga beberapa umat Tuhan yang ada di rumah, yang saya tahu namanya, saya sebut engkau di doaku setiap hari. Pertanyaannya, adakah engkau baik-baik saja? Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 2. Saya bacakan buat kita semua supaya tidak terlalu menguras banyak waktu, supaya tidak sempat ada yang ngantuk. Amin. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa maksud firman Tuhan ini? Ini bagi engkau yang belum terima kelegaan. Kau harus sadar, mengapa engkau belum merasa lega dalam hidupmu? Mengapa engkau belum terima SK kelegaan itu? Karena hidupmu bermasalah. Yang bermasalah lihat ke sini. Oh, lihat semuanya. Spontan. Yang tidak bermasalah
Jangan lihat ke sini. Oh, lihat ke sini berarti bermasalah semua. Yang bermasalah lihat ke sini. Tahukah Anda apa itu masalah? Mas ditambah Allah itu adalah masalah. Jadi jangan bilang kok masalah datang melulu. Lah, masalah itu adalah mas dan Allah. Mas itu apa? Lambang berkat. Allah itu apa? Allah, Yesus. Jadi engkau dapat berkat dan Yesus, dapat Allah dan dapat berkat. Kalau ada ragu mengatakan kalau ada masalah. Asal engkau dikata Tuhan, marilah kepadaku. Asal kau datang kepada Kristus, masalahmu berubah menjadi masyaallah. Ayo sama-sama katakan masyaallah. Jadi kalau datang kepada Tuhan ada masalah apa enggak? Gak ada, karena masalahnya berubah menjadi masyaallah. Amin. Yaitu menjadi berkat dan Allah. Jadi ketika engkau dapat masalah, engkau datang di kaki Tuhan, maka masalahmu berubah jadi berkat. Itu loh maksudnya. Dong apa enggak kita? Tapi kalau kamu tidak mau datang kepada Tuhan, masalahmu tetap masalah. Dan Tuhan berkata apa? Hah? Tuhan kira-kira bilang apa? PGP, emang gua pikirin masalah lo, urusan lo. Tapi kalau kau datang di kaki Tuhan, Tuhan berjanji masalahmu berubah menjadi masalah. Mas dan Allah. Mau engkau dirubah Tuhan masalahmu menjadi berkat? Datang pada Tuhan, karena Tuhan hari ini ajak engkau datang kepada Dia. Datang lewat apa? Datanglah di kaki Tuhan, seperti firman Tuhan yang minggu lalu yang saya sampaikan. Inti utamanya adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Sudah katakan ada sebenarnya 9 alasan mengapa kita berdoa. Tapi yang kemarin saya sampaikan 3. Paling tidaknya yang 3 itu ada dalam diri kita. Yang pertama, tadi dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Jadi apa alasannya kita berdoa? Alasannya kita berdoa jangan supaya diberkati. Mengapa kau berdoa? Supaya aku dapat berkat, supaya aku dapat pekerjaan, supaya aku dapat jodoh, supaya aku dapat penghasilan yang besar. Mengapa kau ibadah? Mengapa kau pelayanan? Supaya aku diberkati. Halo, itu pemikiran yang salah. Pernahkah kita lihat orang yang gak percaya Yesus kaya raya? Orang yang gak percaya Yesus punya rumah, mobil. Orang yang gak punya Yesus punya jabatan di kantornya, jabatan yang bagus. Pernah lihat? Tapi apakah dia ada kelegaan? No. Jadi mengapa kita berdoa? Yang pertama adalah supaya kita, dikatakan di Roma 12 tadi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi mengapa kita berdoa? Supaya kita berubah. Sifat, karakter, tabiatmu yang buruk harus berubah. Dengan kau banyak berdoa, dengan sendirinya itu berubah. Karena kalau mengandalkan kekuatan kita, sifat, karakter, tabiat kita sungguh tidak bisa berubah. Keinginan di hati berubah, tapi apa daya, ternyata tidak bisa berubah. Berubahnya sesaat, sebentar baik, sebentar sudah tidak baik. Sebentar senyum, mengucap syukur, mengatakan puji Tuhan, sebentar lagi bersungut-sungut. Sebentar udah bilang puji Tuhan, haleluya, melompat-lompat memuji Tuhan. Lah sebentar lagi sudah mengeluh. Sebenarnya keinginan kita berubah, tapi bisa apa enggak? Tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa ubahkan.
Makanya kita harus banyak berdoa, bergumul secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ubahkan sifat karakterku. Maka sifat karaktermu akan berubah. Jadi kalau ditanya, masalahmu apa? Halo, muka-muka yang bermasalah ini semua, masalahmu apa? Mengapa engkau gampang mengeluh? Mengapa engkau gampang khawatir? Mengapa engkau gampang berpikiran negatif? Mengapa engkau suka ngambek? Mengapa engkau gampang mutung? Mengapa hatimu suka susah? Mengapa engkau tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain? Mengapa engkau selalu berpikiran negatif tentang orang lain? Mengapa engkau maunya dipuji? Mengapa kalau dikritik, engkau dinasehati, ditegur, dimarahin, engkau terganggu? Itu tandanya engkau sedang bermasalah. Masalahnya di mana? Di sifat karakter tabiat. Bisakah itu diobati? Jangan datang kepada dokter, jangan pergi ke psikiater, datang kepada Yesus. Amin. Seperti yang sudah ada mendaftar tadi malam, Bu, aku siap dilayani lahir baru. Itu pilihan yang tepat. Amin. Seperti engkau sadar hidupmu bermasalah. Amin. Amin. Iya. Ya, terus terang, orang-orang yang belum lahir baru berarti, iya, paling tidaknya engkau bermasalah dalam sifat karakter dan tabiat. Banyak orang menganggap remeh, aku gak ada masalah kamu. Engkau bermasalah, sifat karaktermu buruk. Orang ngomong aku tersinggung, itu berarti kau bermasalah. Kalau itu diteruskan terus, nanti kau disarankan oleh orang dunia pergi ke psikiater. Kalau pergi ke psikiater berarti ada gangguan. Amit-amit tolak dalam nama Yesus. Amin. Dokternya hanya Yesus. Datang kepada Yesus lewat hamba Tuhan. Datang pada Yesus lewat doa. Yang pertama, datang pada Yesus lewat doa. Yang kedua, datang kepada Yesus lewat hamba Tuhan. Engkau perlu diskonseling, engkau perlu dilayani lahir baru. Amin. Iya. Maka engkau akan terima SK kelegaan. Amin. Beberapa yang saya layani lahir baru, setelah dilayani lahir baru dia katakan, Bu, aku nggak bisa ceritanya. Gimana emang? Nggak terceritakan. Gimana rasanya lega? Kayak aku merasa ada sesuatu yang luar biasa aku dapat setelah aku dilayani lahir baru. Jadi begitu indahnya lahir baru. Amin. Dirimu untuk dilayani secara pribadi, 6 mata dengan Tuhan Yesus, hamba Tuhan, engkau dan Yesus. Amin. Lihat nanti kau dapat kelegaan, ada dapat kuasa, ada dapat SK kelegaan, dan itulah modalmu meraih masa depan. Amin. Ya. Jadi kalau pertanyaan pertama, apa masalahmu? Masalahnya apa? Sifat, karakter, dan tabiat. Itu semua ada pada setiap manusia. Tapi ada yang sudah sifat karakternya dirubah menjadi sifat karakter yang merupai Kristus, yaitu muncul jadi seorang yang dewasa rohani. Kalau udah dewasa rohani, sifat karakternya ini banget, bagus, jempol. Amin. Katakan, aku mau Tuhan, jempolmu. Katakan, sama-sama kata 1, 2, 3. Tahu jempol, Tuhan bilang jempol begini ke kamu, good. Tuhan bilang bagus. Kalau kamu sudah dewasa rohani, katakan, aku mau berjuang dewasa rohani supaya aku dapat jempol dari Tuhan Yesus. 1, 2, ya. Aku mau berjuang dewasa rohani supaya aku dapat jempol dari Tuhan Yesus. Amen. Jadi tema firman Tuhan hari ini, adakah masalah dalam hidupmu?
Yang pertama adalah masalah manusia pada sifat karakternya. Jawabannya ada di Roma 12 ayat 2. Harus berubah supaya terima kelegaan. Amin. Bagaimana caranya supaya berubah dengan masalah yang pertama tadi? Masalah yang pertama dalam hidup manusia adalah sifat karakter tadi ya. Caranya gimana supaya berubah? Banyak berdoa. Yang kedua, hubungi nih. Ada nomor telepon di sini, hubungi. Artinya apa? Hubungi hamba Tuhan untuk kau dilayani secara pribadi. Pasti kau terima kelegaan. Yang kedua, apakah masalah dalam hidup manusia? Dikatakan di firman Tuhan tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yaitu masalah dalam hidup manusia adalah apa? Masalah penghidupan. Amin. Buat yang berkata amin berarti penghidupannya lagi bermasalah. Masalah penghidupan sehari-hari jadi lagi bermasalah. Jawabannya, Tuhan adalah gembalaku. Lagi-lagi itu lagi jawabannya. Berikan dirimu digembalakan oleh Kristus. Kemarin ada satu cewek cantik bilang begini, Bu, mantap loh, doa ibu tuh luar biasa. Baru loh ibu doakan saya, langsung saya dapat pekerjaan Bu. Langsung dapat berapa? 4. Tinggal dia milih di antara yang 4 ini. Keren banget, luar biasa, men. Berarti dia dapat lebih dari yang dipikirkan. Ketika keluar dari pekerjaan yang lama, tetes air mata, ya kan? Ya enggak? Terus muncul kegalauan. Bagaimana aku bisa hidup di rantau? Orang tua jauh. Ketika dia bermasalah dengan pekerjaan yang lama, dia bilang, ibu mau nggak jadi orang tua saya? Loh, Anda yang mengangkat saya jadi orang tuamu, bukankah saya yang mengangkat kamu jadi anakku? Nah, sambil nangis loh itu diteleponin. Ibu jadi orang tua saya Bu, saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Wah, kata Tuhan, kata Tuhan, tidak ada yang boleh menjamah kau anak kekasihku. Mati 1, tumbuh 1000. Kehilangan pekerjaan dikasih 4. Asal datang pada Yesus, sujud di altarnya. Itu yang pertama, datang pada Kristus. Yang kedua, mengimani doa berkat dari hambanya. Amin. Jadi jangan sepelekan doa berkat. Ada banyak orang di gereja-gereja sana, bahkan belum selesai khotbah dia pulang. Ada juga sudah selesai khotbah dia pulang, belum doa berkat. Kenapa? Menyepelekan doa berkat. Doa berkat itu penuh kuasa. Ketika kau amenkan doa berkat, itu jadi milikmu. Aku renungkan kasih-Mu Tuhan, betapa indah tiada duanya. Begitu dalam cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu. Bila
ketika didoakan roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika kita memakan tubuh Kristus, meminum darah Kristus, kita sedang memberitakan kepada dunia bahwa Yesus pernah mati bagi kita, mati untuk seluruh umat manusia sebagai ganti dosa, supaya umat manusia punya pengharapan sorga. Dan kita yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah terima pengharapan, bahkan kepastian sorga. Jadi renungkan firman Tuhan yang kau sudah dengar. Hanya Yesus yang bisa memberi kelegaan, yang lain tidak bisa. Apapun masalahmu, apakah masalah karakter, atau masalah kehidupan materi, kehidupan sehari-hari, atau masalahmu dalam dirimu selama ini ada ilah, minta ampun di hadapan Tuhan, datang kepada Kristus. Kristus akan ubahkan masalahmu menjadi berkah. Dan ingat baik-baik bahwa segenap hidupmu pun kau persembahkan untuk Kristus, itu tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan, karena dia sudah mati bagi kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi hargailah kuasa pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Mulai hari ini berjanjilah bahwa engkau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dengarkan firman Tuhan, angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan, mari kita makan tubuh Kristus, imani dengan puasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Kristus. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bagi engkau yang percaya Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kau layak menerima darah Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tundukkan kepala, mengucap syukur atas tubuh dan darah Kristus. Katakan, Tuhan, aku sudah diterima tubuh dan darah-Mu. Aku terima kelegaan. Amin. Aku terima kuasa untuk jadi pemenang. Amin. Bahkan aku terima kuasa untuk lebih dari pemenang. Amin. Aku terima kuasa kelegaan. Amin. Untuk aku bisa meraih janji-janji Yes, berkat. amin. Mengucap syukur dan imani, katakan, Tuhan, Engkau gembalaku. Mulai saat ini gembalakanlah Tuhan. Yes. Kalau selama ini aku yang menggembalakan diriku, aku yang mengatur hidupku, aku melakukan apa yang aku mau, tapi mulai saat ini Yesus, Engkau gembalaku. Yes. Karena aku tahu ada jaminan kalau Engkau menjadi gembalaku, semuanya tercukupkan. Bahkan yang mustahil bagi manusia, bagiku tidak akan ada lagi yang mustahil, karena Yesus gembalaku. Yes. Bahkan mungkin Tuhan Yesus kelihatannya tidak ada titik terang, tapi karena Yesus gembalaku, aku percaya pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau gembalaku. Aku imani hidupku selalu berkecukupan. Amin. Mari sungguh-sungguh imani lagu ini. Berikan dirimu digembalakan Kristus. Dijamin 100%, 1000% atau tidak kekurangan. Yes. Asal engkau memberikan dirimu digembalakan oleh Kristus. Amin. Apapun yang Yesus katakan, lakukan. Suka tidak suka lakukan. Itu berkat dari Allah untuk digembalakan oleh Kristus.
juga umat Tuhan yang ada di rumah. Taruh tangan kirimu di dadamu, taruh tangan kananmu di atas. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku terima kelegaan aku terima kelegaan dari Kristus. Aku terima janji berkat. janji berkat-Mu. Aku imani Aku saat imani ini juga saat ini kuasa juga kelegaan kuasa kelegaan berkuasa dalam hidupku, supaya aku dapat meraih semua janji berkat semua Tuhan. janji berkat Tuhan. Aku percaya Aku percaya Tuhan buat pasti indah pada waktu. indah pada waktu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Aku sudah terima jawaban doa. jawaban doa. Terima kasih Terima Yesus. kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Umatmu sudah mengimani, menerima kelegaan dari Engkau, karena Engkau satu-satunya sosok yang bisa memberikan kelegaan. Dan kelegaan yang Engkau beri akan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai hadirat Tuhan, menjadi pribadi yang dewasa rohani, menjadi pribadi yang layak terima berkat-berkat orang dewasa, yaitu berkat-berkat yang besar. Dalam nama Yesus, hamba imani seluruh pergumulan dari anak-anakmu sudah Tuhan jawab. Amin. Pergumulan hamba bersama keluarga dengan anakku Yosi Ponco sudah Tuhan jawab. Amin. Pergumulan anakmu David Bunopi Grace sudah Tuhan jawab. Amin. Pergumulan Jenny sudah Tuhan jawab. Amin. Pergumulan Wandi sudah Tuhan jawab. Amin. Segera dalam waktu dekat ini Wandi terima pekerjaan yang bagus. Amin. Dalam nama Yesus, pergumulan untuk cuan juga Tuhan jawab. Amin. Perkuliahannya berhasil. Amin. Pergumulan Yuli juga Tuhan jawab. Oh, kami percaya Tuhan, kuliahnya berhasil. Amin. Juga Ica yang walaupun hari ini tidak hadir, Tuhan beracara buat dia supaya dia datang kepadamu, lewat datang di tempat ini bertumbuh dalam Kristus sehingga dia terima juga kelegaan dari Kristus. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang tidak hadir hari ini. Pak Agus, Tuhan Engkau tahu apa pergumulannya, Engkau jawaban. Juga Pak Herman, juga anak-anakmu yang lainnya. Oh, Melinda yang hari ini tidak sampai di tempat ini, Tuhan, mungkin karena tidak tahu Tuhan lokasi tempat rumahmu ini. Tuhan Engkau memberkati dia, biar minggu depan dia boleh bersama dengan kami beribadah. Amin. Roh Kudus berbicara di hatinya, biarlah dia selalu Tuhan ada dalam perkenananmu, Amin. yaitu dengan komitmennya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Yes, Selamatku, amin. sehingga doa dan iman Bu Melinda menyelamatkan suami dan anak-anak dan keluarganya. Dalam nafsu beracara untuk Alfandi, Tuhan beracara dalam beberapa hari ini pengumumannya dia diterima di USU di dalam nama Yesus. Terjadi kesaksian yang luar biasa, Yes. namamu dipermuliakan. Kami berdoa semua umatmu dimanapun berada, berkati Pak Dandung, Bu Dandung, berkati Bu Christine, berkati juga Tuhan Bu Lasmi. Tuhan berikan pemulihan kesehatan, sembuhkan dia, berikan umur panjang, jadikan doa dan imannya menyelamatkan semua anak cucu dan menantunya. Terima kasih Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang lain yang kami tidak sebut nama itu berkati juga Bu Emi, pulihkan usaha pekerjaan bisnisnya. Amin. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan untuk keputusan yang Tuhan beri untuk kami tidak bergabung dan tidak join pelayanan dengan salah satu pelayanan yang menawarkan kepada kami, karena memang Tuhan visi misi kami berbeda. Tapi kami percaya Tuhan visi misimu untuk pelayanan ini akan menghasilkan tuaian jiwa besar-besaran. Dan biarlah lewat pelayanan ini semua umatmu, hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan bisa disatukan menjadi tubuh Kristus. Amin. Dan Kristus yang menjadi kepala. Yes. Pergumulan untuk membayar kontrakan tempat ini, pergumulan kami Tuhan untuk setiap biaya akomodasi pelayanan, dan rencana kami untuk mengadakan KKR di luar sana. Tuhan Engkau yang sediakan dana. Amin. Kami butuh donatur Tuhan, Engkau pakai siapapun jadi donatur. Amin. Sehingga bahkan tempat ini, bahkan tempat yang baru kami bisa beli, Amin. yaitu gedung permanen menjadi hak milik Amin. dari El Shaddai. Dan lewat itu banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan sucikan kuduskan ibadah kami hari ini menjadi dupa yang berbaharum menyenangkan hatimu. Amin. Berkati Buria, berkati Lady, dan berkati segala pergumulannya Tuhan jawab. Amin. Dan giring kembali untuk datang bersama dengan kami sini ibadah dan pelayanan untuk memberkati banyak orang. Amin. Sebentar kami mau pulang Tuhan, sertai di perjalanan, tutup bungkus kami dengan kendaraan kami dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Amin. Dan pertemukan kembali kami besok minggu dalam ibadah live streaming kami di tempat ini. Amin. Dalam ibadah yang lebih keberkatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lawat lingkungan ini dari depan sampai
ke belakang. Amin. Dan lihat lewat kami Tuhan, lewat kemuliaan yang ada di sini. Lingkungan ini dimenangkan bagi Kristus. Amin. Yogyakarta dimenangkan bagi Kristus. Amin. Bahkan Indonesia bangsa-bangsa dimenangkan bagi Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, mari pulanglah dengan berkat kelegaan dari Kristus. Engkau yang sudah terima kelegaan lewat firman Tuhan, engkau layak terima secara real kelegaan itu lewat jawaban dari setiap doa-doamu. Saat ini Tuhan datang di hadapanmu. Dia mengenang-enangkan wajahnya kepadamu, dan dia memegang kepalamu, dan dia memberkati engkau, dan dia berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kuasa kelegaan, supaya engkau bisa meraih janji-janji berkat Tuhan. Dan mulai hari ini, apapun yang dikerjakan tanganmu berhasil, langkahmu langkah kemenangan, pergumulanmu terjawab, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan berkat kasih sayang dari Allah Bapa, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itu menyertai engkau dan keluargamu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan, terima doa berkat dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.